Bertempat di Aula Bakti Ibu, Panwas Cambungur kembali melaksanakan penguatan kapasitas pengawas TPS dalam rangka pengawasan masa tenang, logistik, pungut hitung, dan laporan hasil pengawasan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati tahun 2024. Kegiatan yang dihadiri 26 orang pengawas TPS dan 5 orang tokoh masyarakat di Kabupaten Tapin ini pun juga mengundang 2 pemateri dari KPU Kalsel dan Bawaslu Kalsel periode 2018 hingga 2023. Rahmani selaku anggota Panwas Cambungur Divisi P3S mengharapkan agar pengawas TPS bisa memahami aturan yang diterapkan, sehingga tidak adanya politik uang atau kampanye pada masa tenang. Untuk harapan kami kepada pengawas TPS yang nantinya akan bertugas, dimulai nanti tahapan pengawasan masa tenang, harapan kami pengawas TPS sudah memahami betul aturan-aturan yang seharusnya diterapkan, mulai dari pengawasan masa tenang, sehingga tidak ada lagi kampanye ataupun money politik yang terjadi di masa tenang, sehingga pada nantinya menjadi pemilihan yang bersih dan sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik tentunya. Sementara itu, Nurholis Majid, salah satu narasumber, menyampaikan bahwa materi yang ia berikan adalah seputar penguatan terhadap kapasitas para pengawas, baik fase sebelum pemungutan hingga perhitungan suara. Adapun tema pada materi kegiatan kali ini, seperti kelengkapan logistik dan teknis pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara, serta optimalisasi pengawasan masa tenang, logistik, pungut hitung, dan laporan hasil pengawasan. Hari ini kita menyampaikan kepada teman-teman di ujung tombak pengawasan pemilu, Panwas TPS melakukan proses penguatan terhadap peningkatan kapasitas dalam pengawasan, mulai dari saat fase sebelum pemungutan dan perhitungan, pada saat pemungutan suara dan saat perhitungan suara, apa saja yang memang harus dilakukan oleh Panwas TPS, termasuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan dan perhitungan suara. Memastikan semua TPS di kecamatan Bungur ini berlangsung dengan sesuai dengan norma dan aturan dan sesuai dengan PKPU 17 lah, acara pemungutan dan perhitungan suara. Ya, sedikit Pak, mungkin ada kendala-kendala apa Pak di dalam pengawasan di TPS? Yang terjadi pada bulan November ini curah hujannya akan tinggi, dan kemungkinan dipastikan KPPS untuk memastikan pembuatan TPS itu sesuai dengan standar, sehingga tidak terjadi sesuatu bencana atau iklim yang tidak bisa memungkinkan nantinya saat pembuatan TPS dan musim curah hujannya bisa tinggi. Harapan kita Panwas TPS bisa menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pengawas, termasuk KPPS bisa menjalankan tugas dan kewenangannya, sehingga terciptanya pemilu di Kabupaten Tapin secara aman, damai, dan mendapatkan pemimpin yang terbaik. Tim Liputan Tapin TV melaporkan.